Selebtubers, mantan vokalis Last Child, Virgon, akhirnya menyambangi KPAI pada Selasa 10 Februari terkait pengaduan mantan istrinya Inara Rusli. Virgon datang bersama kuasa hukum Sandi Arifin. Lantas, apakah aduan Inara bisa mengembalikan hak asuh anak atau justru sebaliknya? Kami selaku tim kuasa hukum Mas Virgon, Mas Kris, Bang Andi, Mbak Purba, kami sudah memenuhi undangan dan sudah melakukan klarifikasi terkait dengan berita yang selama ini beredar. Tadi sudah ditanya satu persatu terkait apa yang sudah disampaikan dari pihak yang membuat laporan. Jadi kami tadi sepakat untuk berikutnya kita bersama Pak Ketua, Pak Sirait, dalam waktu dekat akan visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kita akan melakukan yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi. Tadi sudah ditanyakan langsung ke klien kami bahwa bila mana ada mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Komnas bersama ketua, jadi insya Allah kita akan hadir ya. Jadi tiket baik kita agar supaya beritanya yang selama ini tidak benar bisa kita klarifikasi lebih lanjut bersama Pak Ketua dalam waktu dekat ini. Hubungan Virgon dan Inara kembali memanas setelah Virgon membawa pergi ketiga anak mereka. Meski sempat lega, Inara kini mengaku dipersulit bertemu anak, bahkan tak diizinkan membawa pulang. Inara pun melapor ke Komnas Anak mengingat hak asuh resmi berada padanya sesuai keputusan pengadilan. Atas aduan itu, Virgon memenuhi panggilan Komnas Anak. Yang berkaitan dengan hak asuh anak, karena hampir beberapa bulan ini beliau tidak bisa komunikasi dengan anaknya, tidak bisa bertemu dengan anaknya. Jadi ini langkah yang tepat yang diambil oleh Mbak Inara untuk meminta perlindungan kepada Komnas Perlindungan Anak. Karena seyogianya kita tahu bahwa menurut putusan pengadilan yang beliau pegang saat ini bahwa hak asuh itu ada di tangan beliau sebagai seorang ibu. Jadi tidak ada alasan kepada mantan suaminya Mbak Inara untuk tidak atau melarang Mbak Inara untuk ketemu anak, karena ini juga merupakan bagian daripada satu perbuatan dugaan tindak pidana ya, jika memang itu dilakukan oleh mantan suaminya, yaitu inisial V, bahwa bagian daripada kekerasan psikis ya. Karena apa? Karena dia kan harus juga bertemu dengan ibunya. Iya, sebagai orang tua juga orang tua sempurna ya, jadi kalau setiap kekurangan dikoreksi ya melibatkan pihak ketiga yang memang membuat pikiran anak-anak juga kecewa sih, alhamdulillah aja. Kamu sejauh ini komunikasi dengan Inara seperti apa? Udah stop ya, sampai aja dipegang sama suaminya. Tapi kondisi anak-anak sekarang seperti apa? Stabil nggak? Nanti kalau tanya kondisi anak-anak nanti dari Bang Agus aja, karena nanti di situ. Aku juga nggak berani statement apa-apa yang merasa lebih baik dari ibunya anak-anak ya, tapi nanti biar ada pihak Komnas Anak yang memang bisa menilai. Melalui kuasa hukumnya, Virgon membantah tudingan mempersulit Inara Rusli untuk bertemu dengan ketiga anak mereka. Pelantun lagu Starla itu menegaskan komunikasi dan pertemuan masih berjalan, namun memang diberlakukan batasan demi kenyamanan anak-anak. Di sisi lain, Virgon juga berencana mengajukan pengalihan hak asuh anak dari Inara Rusli. Saat disinggung aduan Inara diduga terkait nafkah, Virgon menegaskan masalah ini bukanlah soal uang. Dari berkaitan dengan apa aja nggak bisa dilihat. Yang penting yang tadi udah kami jawab, karena klien kami sudah menyampaikan ke kita. Yang pertama, kesepakatan tadi saya ulang lagi kembali bahwa dalam waktu dekat kita akan melakukan visit untuk lihat tempat tinggalnya anak-anak. Yang kedua, kita dalam waktu dekat juga akan menunggu panggilan untuk mediasi, dan klien kami
akan kooperatif untuk mengikuti mediasi tersebut agar beritanya tidak simpang siur. Ke sekolah masih ketemu, di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak. Makanya saya bingung dilaporin. Jadi ya udah, tentu kalau memang mengerucutnya untuk kepentingan anak-anak, hari ini saya jalanin. Ya, oke. Jadi sampaikan ya sekali lagi ya bahwa yang pertama seperti tadi disampaikan Mas Kris, yang pertama dalam waktu dekat kita menunggu panggilan untuk mediasi dan visit. Yang kedua setelah itu, setelah hasil mediasi itu disepakati apakah mediasi gagal ataupun sepakat damai, kita akan segera mengajukan gugatan peralihan anak pada klien kami dalam waktu dekat. Ya, jelas ya. Apa yang dipersiapkan mungkin tahan-tahan emosi? Mental jaga udah itu aja. Saya setengah mati, mestinya harusnya udah nggak mau ikut-ikutan lagi ya masalah kayak gini, udah mulai stabil hidup saya, nggak mau urusan sama hukum lagi segala macam orang begini-begini bang ya. Tapi ya harus jalanin karena emang kalau punya anak-anak ya. Ada yang dibilang karena uang bulanannya di stop makanya dia bereaksi seperti itu. Ketek ya, freelance gitu ya, bukan urusan uang. Sementara itu, pengamat hukum Deo Lipa menjelaskan bahwa setelah cerai, hak asuh anak biasanya jatuh kepada ibunya. Namun, hak tersebut bisa terancam jika ibu memiliki cacat celah atau perilaku yang dianggap buruk, seperti dugaan perzinahan atau perbuatan tercela lainnya yang masuk unsur pidana. Deo Lipa juga menilai langkah Virgaun bisa dibenarkan demi melindungi kondisi psikologis anak dari dampak pemberitaan sang ibu. Virgun sama Inara ini kan bisa cerai, punya anak 3. Anaknya tadinya sama Inara, tapi Inara kemudian melakukan perbuatan yang bisa dianggap tercela. Ya, yang pertama. Yang kedua, perbuatan ini juga bisa masuk unsur pidana, perzinahan. Jadi baik nama baiknya Inara maupun perilaku Inara sebagai ibu kemudian dianggap cacat, begitu. Jadi Virgun mengambil anak ini dari Inara. Mengambil anaknya nggak tahu caranya bagaimana, tapi pindah aja anak itu dari wilayahnya Inara ke wilayahnya Virgun kan. Nah gitu. Sekarang siapa yang berwenang? Sebenarnya mengasuh anak. Sebenarnya anak-anak ini yang punya kewenangan mengasuh, punya hak adalah ibunya. Dengan catatan ibunya tidak punya cacat celah, punya perilaku yang baik dan bisa mengasuh anak dan bisa kemudian menafkahi anak juga. Walaupun nanti Virgun juga ikut menafkahi kan secara urusan pengadilan. Tapi karena cacat celah tadi itu yang kasat mata terjadi, Virgun mengambil anak ini. Sekarang siapa yang salah? Virgun tentunya menyelamatkan masa depan anak-anak kan dari nama kurang baik dari ibunya. Jadi Virgun juga nggak bisa dipersalahkan dalam hal ini. Tapi pastinya ada putusan yang menyatakan hak anak-anak di bawah pengasuhan ibu dengan catatan ibu ini berbuat yang baik, gitu, tidak melakukan perbuatan tercela. Jadi ini bisa diambil oleh Virgun si anak-anak ini, gitu. Jadi kita ambil misal ada putusan pengadilan dari cerai di mana anak di bawah pengawasan ibu, tapi persoalannya ibunya cacat mental, ketahuan, atau ibunya kemudian melakukan tindak pidana membunuh orang, tentunya kan anak ini otomatis pindah ke wilayah bapaknya.